Salam Guru Penggerak. Baiklah, perkenalkan nama saya Mary Fancy Sorongan, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Minahasa Selatan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama dengan 3 kepala sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan bagi saya secara pribadi. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah Swing Lilio yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi Pak, supaya tidak terlalu itu kita boleh silakan saja. Jadi sebagai seorang pemimpin yang tentunya kami tahu Bapak sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Amurang ini sungguh luar biasa pencapaian walaupun baru Terima kasih. 1 bulan. Sebagai saya juga orang tua siswa Pak. Luar biasa. Jadi saya sudah melihat bahwa luar biasa pencapaian yang terus meningkat untuk keberhasilan anak didik tentunya ya Bapak. Sebagai seorang pimpinan yang ada di sekolah besar ya Bapak, sekolah yang merupakan motor di Kabupaten Minahasa Selatan ini, SMA Negeri 1 Amurang, ketika diperhadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, keputusan apa yang biasa Bapak ambil di dalam kasus-kasus yang ada dan langkah-langkah apa yang biasanya Bapak terapkan? Baik, terima kasih. Tadi sudah di pengantar hebat luar biasa, terima kasih. Tentu dengan apalagi bilangnya sekolah-sekolah yang cukup besar, sekolah paling besar mungkin di Kabupaten Minahasa Selatan ini. Nah, pasti dengan banyaknya murid, dengan banyaknya ekosistem sekolah, maka semakin banyak pula tantangan, semakin banyak pula dilema etika dan rujukan moral yang ditemui dan saya hadapi. Saya meskipun belum terlalu lama di sini, tapi sudah mengalami itu. Dilema etika. Makanya untuk mengidentifikasi dilema etika ini, tentu saya harus memahami dulu apa itu dilema etika. Mana yang bagian dilema etika dan mana yang bagian rujukan moral. Nah, yang dilema etika itu juga saya harus sampaikan ke rekan-rekan sejawat, bahwa dilema etika itu ketika kita diperhadapkan pada sebuah permasalahan dan ada 2 hal atau 2 nilai kebajikan yang bertentangan. Tapi nilai kebajikan, jadi benar dan benar. Beda kalau rujukan moral. Rujukan moral sudah kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Jadi cepat untuk bisa mengambil keputusan. Beda dengan dilema etika. Nah, makanya ada beberapa hal prosedur yang saya lakukan atau langkah yang saya lakukan untuk mengatasi masalah dilema etika berhubungan dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, tentu ini saya harus mengidentifikasi masalah itu, memilahkan mana dilema etika atau rujukan moral yang harus diselesaikan sesegera mungkin atau mana yang harus membuat prosedur atau langkah-langkah atau jadwal, dilakukan penjadwalan. Nah, ini yang saya lakukan. Dan untuk mengambil sebuah keputusan, saya punya motto di sini, yaitu teamwork. Jadi kerja bersama, kerja secara bersama, itu kolaborasi. Itu yang saya terapkan di sini. Sehingga dalam pengambilan keputusan, ketika mengalami dilema etika dan rujukan moral, saya harus memfungsikan semua ekosistem yang ada di sekolah ini, termasuk wakil-wakil kepala sekolah saya. Di sini ada guru rekan-rekan guru sejawat yang hebat, yang luar biasa, yang kualifikasi pendidikannya, akademiknya strata 2, bahkan ada yang instruktur, ada guru penggerak. Ini menjadi kekuatan bagi saya untuk mengambil keputusan. Jadi langkah-langkahnya, saya juga memberi kesempatan mereka untuk bersuara dan memberikan pendapat atau pandangan, masukan, sehingga membuat saya berani mengambil keputusan. Itu kira-kira. Luar biasa ya Pak, strategi yang Bapak jalankan sehingga kita tahu bersama ketika ada kolaborasi yang baik di dalam sekolah tersebut bahwa akan ada pencapaian keputusan yang luar biasa. Pastinya itu untuk kepentingan murid dan pastinya itu untuk keberhasilan pendidikan yang ada. Harus diselesaikan sekarang dan ada kasus yang nantinya akan dijadwalkan.
mungkin itu tergantung dari beratnya kasus Iya, ya Pak. iya, Beratnya kasus yang memang harus diselesaikan. Ya, luar biasa. Faktor-faktor juga yang mendukung Bapak, ada teman-teman guru, ada iya. wakil-wakil kepala sekolah, dan itu semua akan menjadi satu pencapaian yang luar biasa dalam pengambilan keputusan Bapak ketika diperhadapkan Iya. dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, luar biasa Pak ya, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang sudah saya petik tadi, bahwa pengalaman-pengalaman apa yang bisa Bapak share sedikit ketika mengambil keputusan Ya. berkenaan dengan dilema etika. Saya juga kebetulan pernah ada di posisi Iya, Ibu ya. Saya juga adalah lulusan guru penggerak iya luar angkatan biasa. 8. Jadi saya juga menerapkan itu ada 3 prinsip, ada 4 paradigma dan ada 9 langkah pengujian Iya, untuk mengambil sebuah keputusan ketika menghadapi dilema dilema etika. etika. Saya menerapkan ini dan ternyata luar biasa dan Luar efektif. biasa. Tapi lebih efektif lagi ketika diperkuat dengan melibatkan ekosistem sekolah, Iya, melibatkan wakil-wakil kepala sekolah, melibatkan guru BK, melibatkan rekan sejawat, melibatkan orang tua murid. Tapi intinya melibatkan murid. Kan di sini tujuan saya harus terwujudnya student agency, ya mantap. kepemimpinan murid. Jadi guru-guru harus mampu mendengar suara dari murid, Dari murid. pilihan murid, dan kepemilikan murid. Ini yang coba saya terapkan selama sebulan ini. Sudah mulai ada grafiknya, sudah mulai naik, meningkat. Ya, Pak. Artinya ada perubahan yang signifikan meskipun belum sesuai ekspektasi. Tapi luar biasa peningkatan. Pengalaman saya. Jadi pengalaman saya untuk mengambil keputusan, seorang kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan sendiri, tetapi juga alangkah baiknya ketika pengambilan keputusan itu dikomunikasikan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, luar biasa. Supaya keputusan diambil itu benar-benar dapat diterima oleh saya, oleh guru rekan sejawat, dan semua elemen sekolah. Semua elemen sekolah. Iya. Bersyukur sekali Bu ya, karena saat ini Ibu memberikan kesempatan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk bisa mewawancarai Ibu dalam hal pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Iya. Selama ini pernahkah Ibu menjalankan atau mengambil satu keputusan di sekolah Ibu dengan kasus-kasus yang ada yang bagi Ibu itu Ibu harus menggunakan nilai-nilai kebajikan yang ada? Iya, tentu berbicara pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan tentu hal ini sangat nyambung ya dengan tugas-tugas tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah pengambilan keputusan di satuan pendidikan. Tetapi berbicara soal nilai-nilai kebajikan, tentu saya sebagai pimpinan harus memikirkan itu. Karena tanpa kita memikirkan nilai-nilai kebajikan yang ada, maka sesuatu yang kita akan jalankan pasti akan menemui kegagalan. Karena kalau kita menjalankan itu dengan kemauan kita sendiri sebagai pimpinan, tentu itu tidak akan terjadi dengan semestinya. Iya. Terima kasih. Berarti ada langkah-langkah yang Ibu telah terapkan ketika Ibu mengambil kesimpulan. Bisakah Ibu berbagi sedikit langkah-langkah atau strategi-strategi apa? Jadi berbicara langkah-langkah yang harus saya lakukan sebagai pimpinan, tentu pertama saya harus menyusun perencanaan, planning. Saya harus menyusun perencanaan, baru mempertimbangkan, mengidentifikasi hal-hal apa yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, dalam pengambilan keputusan tersebut. Setelah itu saya harus melaksanakan keputusan yang ada. Ketika saya melaksanakan itu, tentu tidak serta-merta itu harus berhasil. Ada tantangan, ada hambatan, makanya kita harus mengadakan monitoring dan evaluasi. Memonef itu bagaimana program itu jalan atau nyanda, keputusan-keputusan itu sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Nah, langkah terakhir kita melakukan refleksi. Kita harus merefleksi apakah keputusan yang diambil itu, yang dijalankan itu berhasil atau tidak, berpihak pada murid atau tidak. Nah, di situ yang harus
saya sebagai pimpinan harus mempertimbangkan itu dengan langkah-langkah tersebut. Ketika kita sudah berefleksi, maka kita harus memanggil sumber daya yang ada di sekolah tersebut, bekerja bersama-sama, menyusun rencana kembali untuk perbaikan, iya, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Iya, luar biasa ya Bu, ketika menjadi seorang pemimpin, semuanya untuk murid ya Bu. Iya. Eh, Berarti dalam mengambil suatu keputusan, ada hal-hal yang sangat efektif ketika Ibu terapkan sebagai satu strategi, di mana untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus yang ada, tentunya ada dilema etika atau bujukan moral Iya. yang masuk di dalamnya. Bisakah Ibu berbagi sedikit contoh kasus apa yang Iya. Jadi kalau berbicara pengambilan keputusan lawan itu tentang dilema etika, ketika saya menjalankan tugas dan tanggung jawab, misalnya di sekolah ada guru yang ada tugas luar yang tentunya berhubungan dengan tugasnya di sebagai kepala sekolah, tentunya menghadapi masalah. Apakah dilema etika, apakah saya harus menggantikan dia atau keputusan apa yang harus saya laksanakan atau program itu, contoh mengajar. Jika dia tidak masuk di kelas, apakah kelas dibiarkan ataukah saya harus mengambil keputusan menggantikan guru yang lain atau bagaimana? Nah, di sini saya sebagai pimpinan tentunya atau contoh yang paling ini mengikuti diklat. Diklat kan itu penting. Misalnya dia harus mengikuti diklat 3 hari. Jadi saya sebagai kepala sekolah, dilema etika yang saya hadapi begini, dia mengikuti diklat, anak-anak butuh belajar. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus langsung mengambil tindakan, menyusun jadwal sementara untuk menggantikan jadwal yang guru ini tentunya akan tinggalkan. Seperti itu. Luar biasa ya Bu, berarti ternyata dalam pengambilan keputusan ada elemen-elemen dalam sekolah yang kita butuhkan untuk berkolaborasi bersama. Betul. Ya Bu. Karena ketika kita mengambil satu keputusan tanpa melibatkan guru-guru atau elemen sekolah yang lain misalnya, pasti keputusan itu akan gagal ya. Gagal memang. Iya. Kemudian ya Bu, adakah aktor-aktor atau orang-orang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang ada? Iya, tentu ada. Saya tidak bekerja sendiri tentunya. Luar biasa. Ada guru-guru di dalamnya, ada operator, ada orang tua murid, ada juga pemerintah. Jadi dalam keputusan-keputusan yang saya ambil, saya harus libatkan mereka karena mereka lah yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab untuk berpihak kepada murid itu tidak mudah. Jadi saya harus libatkan orang tua dalam pengambilan keputusan, saya harus libatkan operator, saya harus libatkan guru-guru. Bukan saya yang kerja sendiri. Saya ini adalah pengambilan keputusan, tetapi yang menjalankan tugas itu adalah stakeholder yang ada di lingkungan di sekitar saya. Seperti itu. Iya, luar biasa ya Bu, sebagai seorang pemimpin tentunya ada harapan, ada kerinduan, menciptakan suasana yang baik ya Bu di lingkungan sekolah. Tentunya dengan pengambilan keputusan yang Ibu ambil saat itu akan berdampak baik bagi betul. semua stakeholder yang ada ya Bu. Ya Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran yang saya petik dari pengalaman yang Ibu ceritakan tadi, bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan itu kita menggunakan beberapa paradigma, ada prinsip-prinsip yang akan kita gunakan, kemudian 9 langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga ketika saat ini saya berada di ruangan kepala sekolah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Elvina Tiwale SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 4 Amurang. Kita akan berbincang-bincang sedikit atau wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan, di mana ada dilema etika di dalamnya.